berdiri di tengah riuh rendah dunia, namun merasakan suatu keheningan yang jauh lebih pekat daripada kesunyian malam di puncak gunung? Keheningan itu bukanlah ketiadaan suara, melainkan suatu keterhubungan yang memutus setiap ikatan indrawi dengan yang fana. Ada sebuah makom, kedudukan spiritual, yang begitu rahasia, begitu mulia, di mana kata-kata hanyalah debu, dan pikir adalah belenggu. Di kedalaman sunyi itu, bersemayamlah para penjaga gerbang kearifan, mereka yang dikenal sebagai ahli makrifat. Misterinya bukan terletak pada apa yang mereka lakukan, melainkan pada apa yang tidak mereka lakukan. Mereka diam. Dan tahukah Anda, dalam diam itu, mereka sedang melakukan dialog paling agung yang mungkin dilakukan seorang hamba dengan haliknya? Keheningan mereka bukan pasif, melainkan sebuah tindakan yang begitu radikal, sehingga mampu menggetarkan arsy. Bersiaplah, karena kita akan menyingkap tirai rahasia di balik diam yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Nusantara? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan kekuatan batin kepada setiap langkah penantian dan pencarian hakiki kita di jalannya. Semoga setiap tarikan napas membawa kita semakin dekat pada kebesarannya, menjadikan hati kita cermin yang hening dan bersih untuk memancarkan cahaya makrifatullah yang tak terbatas. Kita sering mengukur kebijaksanaan dari fasihnya lidah atau tajamnya pena. Kita menghargai diskusi, debat, dan ghibah ilmu. Namun, ada tingkatan kesadaran yang jauh melampaui itu, di mana kata-kata justru menjadi penghalang. Inilah tingkatan yang dicapai oleh ahli makrifat. Berhati-hatilah dengan diamnya ahli makrifat sebab diamnya seseorang yang sudah mencapai kepada tingkatan kesadaran di dalam diamnya. Ia tidak bisa disamakan dengan diamnya orang yang masih awam. Diam yang awam adalah ruang kosong, ruang di mana pikiran masih liar, melayang ke masa lalu atau mencemaskan masa depan. Orang yang awam terkadang diamnya, mereka pikirannya melayang kemana-mana. Untuk apapun yang hadir di dalam pikirannya, seolah-olah itu menjadi nyata bagi dirinya. Padahal hanya fatamorgana yang pada kenyataannya itu belum tentu terjadi. Sebaliknya, diamnya sang ahli adalah kehadiran total. Itu adalah saat pikiran telah berpulang ke sumbernya, beristirahat dari kesibukan duniawi. Diamnya ahli makrifat itu berarti sampainya mereka kepada keheningan batiniahnya, batin yang hening dari segala apapun. Keheningan ini melahirkan suatu fenomena spiritual yang luar biasa, bahasa jiwa. Inilah ciri khas seseorang yang akan terhubung dengan bahasa jiwanya yang tanpa huruf dan tanpa suara. Bayangkan sebuah komunikasi tanpa perantara lisan, tanpa distorsi interpretasi. Sebuah pesan yang diterima langsung oleh sir, rahasia terdalam, hati. Bahasa jiwa ini terkadang memang agak sulit untuk dibahasakan dengan bahasa formal pada umumnya. Tapi bagi si penerimanya, insya Allah ia akan paham maksud dan tujuannya. Inilah keindahan mahabbah, cinta ilahi, yang sesungguhnya. Para pecinta tidak butuh surat, mereka berdialog di dalam diamnya, terhubung lewat rasanya. Lalu, apa hubungan antara diam, rasa, dan zat Allah? Kita tiba pada pernyataan yang fundamental. Saudaraku sahabat Satria Nusantara, makom diam adalah puncak dari segala zikir dan pikir. Dalam tradisi suluk, perjalanan spiritual, zikir seringkali diukur dari frekuensi dan jumlahnya. Namun, bagi ahli makrifat, hitungan tidak lagi relevan. Makanya dalam ilmu makrifatullah, bila dalam melakukan amaliyah zikir mereka sudah tidak berpatokan lagi dengan yang namanya hitungan. Sebab bagi ahli makrifat, kunci utamanya ada pada keheningan dan kebersihan hati si pelaku zikir itu sendiri, bukan karena banyaknya. Inti dari zikir sejati adalah hadirnya hati. Jika hati telah hening dan bersih, ia secara otomatis telah berzikir dalam setiap momen. Dia menjadi manifestasi kebersihan hati itu. Mengapa keheningan, diam, ini begitu penting? Jawabannya terletak pada lokasi zat ilahi, menurut pemahaman makrifat. Sebabnya bahwa zat Allah berada di kedalaman rasa. Sebab rasa itu rahasia. Ini dikatakan rahasia karena tak satupun orang yang bisa menggambarkan apa yang ia rasakan. Hal inilah yang dimaksud, siapa yang merasa tahu lautan? Rasa adalah gerbang menuju pengalaman hak,
kebenaran. Ia adalah rahasia tersembunyi karena sifatnya yang subjektif dan tak terdefinisikan oleh indera luar. Disinilah cinta bersemayam. Sesungguhnya cinta itu tidak mengenal tempat, ruang, dan waktu. Ketika cinta itu telah ada di belahan hati, maka kemanapun cinta itu akan terbawa. Maka tempatkanlah cinta itu pada cintanya. Lantas, bagaimana dialog ini terjadi tanpa ruang dan waktu? Para pecinta akan saling bercinta, berkasih sayang, dan mengoleskan pena keindahannya kepada sang kekasih. Para pecinta itu berdialog di dalam diamnya, terhubung lewat rasanya, karena sesungguhnya rasa itulah zat, dan zat Allah itu tidak bertempat, ia tanpa ruang dan tidak berwaktu, karena semua itu telah berada di dalam liputannya. Walahu bikulli syai'in muhit. Inilah puncak pemahaman. Dialog tidak memerlukan gelombang suara atau frekuensi waktu. Ia terjadi di tingkat muhit, meliputi segala sesuatu. Mahabbatullah, cinta kepada Allah, menjadi penghubung yang berkata-kata lewat kemanunggalan. Jika rasa adalah zat, maka pengalaman rohani adalah sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Rohani merupakan keadaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Siapa yang percaya dengannya sebelum ia mengalaminya sendiri, maka ia telah mengingkarinya. Dan siapa yang mengingkari ibadah setelah mencapai keadaan wusyul, penyatuan spiritual, maka ia telah menyekutukannya. Wusyul adalah momen paling intens dan emosional. Ini adalah titik di mana hamba merasa menyatu secara rohani dengan haliknya, bukan penyatuan fisik, melainkan hilangnya dualitas, diri dan Tuhan, dalam pengalaman rasa yang mendalam. Maksudnya, penyatuan rohani antara makhluk dan halik tidak akan dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jika seseorang belum mengalaminya sendiri, maka ia akan cenderung untuk mengingkarinya. Dan orang yang mengaku telah mengalaminya padahal ia belum, maka ia telah mendustai dirinya. Kejutan yang mendebarkan terletak pada bahaya di makom ini. Orang yang telah mencapai keadaan ini, tiada lagi yang ia inginkan selain perjumpaan dengan Tuhannya. Jika ia menginginkan hal lain, meskipun hal itu berupa ibadah sekalipun, di dalam makom ini ia akan dianggap telah menyekutukannya dengan keinginannya tersebut. Mengapa? Karena di titik hening ini, hasrat untuk mendapat surga, pahala, atau bahkan untuk sekadar beribadah demi kepentingan diri dianggap sebagai tirai yang memisahkan diri dari Yang Maha Esa. Keinginan selain Allah, bahkan yang bernilai ibadah, menjadi syirik khafi, menyekutukan tersembunyi, karena mengalihkan fokus dari zatnya ke buah dari amal tersebut. Makom ini mengajarkan kerendahan hati mutlak. Dan bagi seseorang yang telah sampai kepada tahap hening ini, ia tidak akan lagi mengaku-ngaku untuk kepentingan diri pribadinya semata, sebab hal tersebut akan menurunkan derajat dirinya sendiri di sisi Tuhannya sebagai Khalifah Allah. Peringatan ini membawa kita pada kritikan pedas dari para guru, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang melihat betapa mudahnya manusia terperosok ke dalam ghaflah, kelalaian, saat mencari ilmu. Makanya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau pernah mengatakan, kalian tidak mau mempelajari apa yang kalian tidak ketahui, maka selamanya kalian bodoh. Dan kalian mencegah orang lain untuk mempelajari apa yang tidak mereka ketahui. Kalian menghadiri majelis ilmu hanya untuk mencari jalan keluar bagi permasalahan duniawi kalian, bukan untuk mengobati penyakit hati kalian. Inilah ironi terbesar, mencari ilmu dengan hati yang buta. Diamnya ahli makrifat adalah jawaban diam atas kegaduhan batin yang diidap oleh para pencari dunia di balutan agama. Dia mereka berteriak, pulanglah ke hatimu. Kalian tidak mendengarkan nasihat para penceramah, tetapi meneliti kesalahan mereka kemudian menghina dan mentertawakan. Dan kalian juga bermain-main di dalam majelis. Sesungguhnya kalian sedang mempertaruhkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan Maha Mulia. Pencarian hakiki menuju makom diam bukanlah perjalanan yang mudah, melainkan pembersihan jiwa yang tiada henti dari bisikan fatamorgana duniawi. Ketika kita mampu mencontoh keheningan batin para ahli makrifat, maka disitulah kita mulai mendengar bahasa jiwa, bahasa tanpa suara yang terhubung langsung dengan Sang Zat. Semoga kita dianugerahi kebersihan hati untuk merasakan kedalaman rasa mahabbah ilahi, dan senantiasa bersemangat untuk bertaubat serta mengambil manfaat dari setiap kebenaran yang kita dengar.
Kerinduan untuk mencapai makom hening yang manunggal ini, semoga menjadi pemandu terbaik bagi setiap langkah perjalanan spiritual kita. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta dari kami semua, Satria Nusantara.